Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Jumpa kembali dengan Pak Warta di video pembelajaran secara online. Pak Warta ingatkan kembali, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini ya. Terima kasih. Mengawali pertemuan kita kali ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, cita-cita tidak mengenal suku, agama, ataupun kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-citanya setinggi langit. Namun, setiap orang juga harus berusaha keras untuk mencapainya. Sekarang, mari kita simak kisah mengenai tokoh inspiratif berikutnya. Sang arsitek. Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, mengadakan sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos pada seleksi awal. Presiden Soekarno pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah seorang bernama Frederick Silaban. Siapakah dia? Frederick Silaban lahir di Bonandolok, Sumatera Utara, 16 Desember 1912. Ia adalah seorang lulusan Koningin Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta. Meskipun bukan lulusan sekolah arsitektur, ia dapat memenangi sayembara tersebut. Dan semenjak itulah, karya-karyanya banyak dikenal di seluruh Indonesia. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar dan termegah di Indonesia yang dibangun pada tahun 1961 dan pertama kali dibuka untuk digunakan pada tahun 1978. Dengan demikian, diperlukan waktu 17 tahun untuk membuatnya. Dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, Frederick berhasil menyelesaikannya. Karyanya diakui sebagai karya asli anak bangsa Indonesia. Ia bahkan berhasil menyandingkan pembangunan masjid ini dengan gereja katedral di Jakarta. Gereja katedral adalah gedung tempat umat Katolik beribadah. Konsep persatuan dan kesatuan yang dibuat oleh Presiden Soekarno dapat diwujudkan dengan baik melalui kedua bangunan tersebut. Hingga kini, kedua gedung yang menjadi simbol toleransi dan persatuan itu tetap kukuh berdiri. Meski arsiteknya telah tiada. Tak hanya berkarya membuat Masjid Istiqlal, beberapa gedung bersejarah telah dirancangnya. Sepanjang hayatnya, ia telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Bangunan tersebut antara lain Gedung Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta 1962, Monumen Pembebasan Irian Barat di Jakarta pada tahun 1963, kemudian Monumen Nasional atau Tugu Monas di Jakarta juga tahun 1960, Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta 1953, dan Tugu Hatulistiwa, Pontianak 1938. Dari kisah tersebut, kita ketahui bahwa Frederick Silaban bercita-cita untuk menjadi seorang arsitek yang handal. Meskipun beliau memiliki halangan karena latar belakang pendidikan yang dimilikinya bukan dari jurusan arsitektur. Namun, berkat sikap pantang menyerah dan mau untuk terus mencoba, akhirnya beliau bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Untuk mewujudkannya, Frederick Silaban harus terus berlatih untuk membuat sebuah desain arsitektur.
Hingga akhirnya beliau mengikuti sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal yang diselenggarakan oleh Insinyur Soekarno, dan akhirnya Frederick Silaban terpilih sebagai pemenangnya. Anak-anak pintar, sekarang perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ada beberapa gambar bangunan yang berbeda-beda. Gambar apakah ini? Gambar tersebut menunjukkan beberapa gambar tempat ibadah umat beragama di Indonesia. Dapatkah kamu jelaskan gambar-gambar tersebut? Apakah tempat-tempat ibadah itu ada di daerahmu? Silahkan jawab di kolom komentar ya anak-anak pintar. Masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Umat beragama dari tiap-tiap agama memerlukan tempat beribadah untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk pengaturan yang khas. Sekarang, mari kita bahas satu persatu dari rumah-rumah ibadah tersebut. Yang pertama ada masjid. Masjid adalah tempat beribadah umat Islam. Masjid memiliki ciri khas berupa kubah yang ada di bagian atap. Selain tempat beribadah, masjid juga digunakan sebagai pusat pendidikan agama Islam. Yang kedua ada gereja. Gereja merupakan tempat beribadah umat Kristen dan Katolik. Ciri khas gereja biasanya terdapat pada lambang salib yang ditambahkan pada bagian gedung tersebut. Ada yang diletakkan di bagian atas gedung dan ada juga yang menempelkannya pada dinding bagian depan gedung. Yang ketiga, ada gambar pura. Pura merupakan tempat ibadah umat Hindu. Ciri khas pura terletak pada bentuk bangunannya yang berundak-undak. Semakin atas, semakin runcing. Selanjutnya ada wihara. Wihara adalah tempat ibadah untuk umat Buddha. Ciri khas wihara adalah banyak terdapat patung Buddha di sekitar bangunan wihara tersebut. Yang terakhir ada kelenteng. Kelenteng merupakan tempat ibadah bagi umat Konghucu. Ciri khas kelenteng terletak pada warna cat yang digunakan, biasanya dominan warna merah yang dipadukan dengan warna-warna lain seperti kuning dan hijau. Selain itu, ornamennya pun sangat khas, layaknya bangunan bergaya Tiongkok. Tugas yang harus kalian kerjakan. Carilah informasi tentang rumah ibadah dari dua agama yang berbeda di Indonesia. Kemudian tentukan satu tempat ibadah yang paling terkenal di Indonesia. Catatlah informasi tentang nama, tahun berdiri, dan sejarah singkat tentang tempat ibadah tersebut. Nah, anak-anak pintar, di Indonesia kan ada 6 agama yang diakui. Kalian pilih 2 agama yang kalian ketahui, kemudian cari informasi tentang rumah ibadahnya. Dari mulai nama, tahun berdiri, dan sejarah singkat tentang tempat ibadah tersebut. Misalkan, di Jakarta ada umat Islam. Rumah ibadahnya adalah masjid. Dari sekian banyak masjid yang ada di Jakarta, ada Masjid Istiqlal. Nah, Masjid Istiqlal itu dituliskan tahun berdirinya kapan, kemudian sejarah singkat pembangunannya seperti apa. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, perhatikan peta berikut ini. Peta tersebut disebut sebagai peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus.
Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan tersebut menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta perlindungan hewan. Nah, kalau peta yang ini adalah peta persebaran fauna di Indonesia. Peta persebaran fauna menunjukkan berbagai jenis hewan yang tersebar di Indonesia. Beberapa hewan hanya dapat ditemui di satu pulau tertentu yang disebut sebagai hewan endemik. Contoh hewan endemik yaitu anoa, yang hanya ditemukan di Pulau Sulawesi. Sumber daya alam berupa hewan terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Contoh hewan liar tersebut yaitu harimau, kera, orangutan, gajah, badak, banteng, dan anoa. Sedangkan hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh hewan ternak yaitu ayam, itik, sapi, udang, dan domba. Anak-anak pintar, apakah kalian masih ingat mengenai deklamasi? Deklamasi merupakan kegiatan membaca puisi tanpa menggunakan teks puisi. Untuk mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik. Selain menghafal baris demi baris, kamu juga harus memahami makna puisi tersebut. Setiap orang bisa memiliki pemahaman yang berbeda terhadap makna puisi. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Pemberian tekanan pada baris puisi biasanya menggunakan tanda V. Tanda pemberian tekanan pada baris puisi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, V1 menyimbolkan tekanan kata pendek sekali. Artinya kata tersebut diberikan penekanan yang pendek. Kemudian yang kedua, ada V2 menyimbolkan tekanan kata agak pendek. Berarti pendek tapi agak panjang. Yang ketiga, V3 menyimbolkan tekanan kata yang agak panjang. Jadi kita berikan penekanan yang lebih terhadap kata tersebut. Sekarang kerjakan tugas berikut ini. Salinlah puisi berikut, kemudian berikan tanda penekanan pada setiap barisnya, sesuai pemahaman kalian terhadap puisi tersebut. Silahkan kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Pesan Pawarta untuk kalian, toleransi adalah kunci utama untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama. Jalankan ajaran agama kita sebaik mungkin dan biarkan orang lain menjalankan ajaran agamanya juga dengan sebaik-baiknya. Akhir kata dari Pawarta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.